Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita mau bertanya Mas, saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Pak Jaka. Ya, Mas Adi, kalau menurut Anda kemarin pernyataan Presiden yang menegur atau mengingatkan para menteri untuk tidak gaduh bicara perpanjangan masa presiden, lalu juga untuk Menteri Perdagangan dan Menteri Energi harus lebih banyak berkomunikasi menjelaskan kepada rakyat apa yang terjadi sehingga harga-harga minyak goreng dan juga harga BBM itu naik, itu tepat waktu, terlambat, atau seperti apa kalau menurut Anda, Mas Adi? Saya kira itu telat ya, mestinya sejak awal terkait dengan para menteri yang kebijakan politiknya blunder dan cenderung merugikan rakyat, sejak awal sudah harus diingatkan oleh dan marah-marahnya ini mestinya disampaikan secara tertutup, tidak disampaikan secara terbuka kepada publik. Ini kan ada kesan yang salah itu hanya menteri, tapi presiden tidak. Kan padahal kita tahu bahwa yang punya visi misi itu kan cukup presiden, bukan menteri. Itu sudah terang benderang kan disebutkan dalam beberapa kesempatan. Karenanya mestinya sejak awal hal-hal terkait dengan kebijakan politik pemerintah yang potensial menimbulkan kegaduhan mesti disampaikan secara baik kepada publik. Tapi kan yang paling penting sebenarnya apa setelah presiden marah gitu ya. Kan publik berharap setelah marah itu semua persoalan yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan kegaduhan ini bisa dieksekusi. Bukan hanya perintah tidak mengulangi. Tapi berhentikan aja mereka itu yang terbukti melakukan kegaduhan, bikin kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Kan itu yang sebenarnya ingin dipilih oleh publik, Mas Leo ya. Itu dengan memberhentikan misalnya begitu ya, berarti kan artinya reshuffle ya Mas Adi ya. Apakah akan segera menyelesaikan masalah? Karena kalau bicara minyak goreng kan harga CPO memang akan tinggi. Saya bertanya ke pengusaha-pengusaha sawit, mereka mengatakan ya proyeksinya sampai akhir tahun kita tidak atau susah melihat harga minyak goreng seperti harga minyak goreng tahun lalu. Lalu bicara BBM juga kan perang Rusia-Ukraina ini kita tidak tahu dan imbasnya harga minyak mentah dunia juga tetap mahal. Kalau mengganti dengan orang lain, apakah itu kemudian akan menyelesaikan masalah, Mas Adi? Ya minimal ada harapan baru bahwa penggantinya ini relatifly bisa menemukan solusi-solusi alternatif di tengah kesulitan rakyat. Ini saya kira bukan hanya soal minyak goreng yang mahal misalnya, ataupun pertamax yang naik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana desain kebijakan pemerintah itu tidak tumpang tindih di tengah kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Ini kan 2 tahun babak belur, Mas. Banyak orang kesulitan hidup, di PHK gitu ya, tidak kerja. Tiba-tiba kemudian dihadapkan pada situasi yang sangat rumit. Nah, di tengah situasi yang rumit itulah ditambah dengan beban politik yang cukup luar biasa. Ada menterinya yang kelihatan agresif, silih berganti bicara tentang penundaan, tentang 3 periode. Tentu membuat instabilitas politik kita semakin tidak menentu. Padahal di dalam kabinet itu kan ada menteri-menteri koordinator ya. Kalau kita bicara Menteri Perdagangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian, bicara Menteri Energi di bawah koordinasi Menko Marinvest. Apakah Menko-Menko ini berarti kurang bisa mengkoordinir kalau Anda lihat? Ya memang agak rumit. Menko ini sebenarnya hanya sebatas mengkoordinasi kementerian-kementerian di bawahnya. Tapi pada level eksekusi ya terkait dengan kementerian bersangkutan, Mas. Misalnya soal Menteri Perdagangan. Pada level teknis tentu Menko hanya sebatas memberikan input, memberikan feedback yang tidak bisa mengintervensi secara keseluruhan soal kebijakan apapun. Inilah rumitnya memang desain soal kementerian kita yang dalam banyak hal itu terkesan menteri-menteri ini berjalan sendiri gitu. Mas Adi, akhirnya rakyat yang dirugikan. Oke, Mas Adi, pertanyaan terakhir Mas. Setelah teguran Presiden, apakah ini akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan naik? Lalu apakah ini akan membuat juga
masalah yang sedang dihadapi dan ini tidak mudah akan bisa terselesaikan, Mas Adi? Tergantung, kalau setelah kemarahan presiden ini ada implikasi yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat, minimal tidak ada lagi menteri yang bicara tentang penundaan ataupun jabatan presiden, atau misalnya tiba-tiba minyak ini bisa terjangkau oleh rakyat, tentu tingkat kepercayaan kepada pemerintah secara perlahan akan bangkit. Tapi kalau kemudian setelah marah tidak ada perubahan apapun, ya ini mirip melodrama politik gitu loh, Mas. Terkesan hanya sebatas cuci tangan, yang salah hanya menteri, presiden tidak. Kalau ini yang terjadi, maka secara kualitatif tentu tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah secara perlahan akan terkikis. Kan sudah mulai tuh dilihat trennya sejak adanya soal kasus minyak goreng ya dan Pertamax naik. Karena ini bukan soal Pertamax untuk konsumsi orang kaya, yang dikhawatirkan ada migrasi dari orang kaya itu pura-pura menjadi miskin. Dia mengkonsumsi Pertalite, Mas. Ya. Okay. Iya, itu yang repot sebenarnya. Kita harapkan teguran keras dari Presiden ini membawa manfaat dan juga untuk kita semua. Terima kasih Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Selamat pagi, Mas. Pertanyaan besarnya itu memang, Mas Jaka, apakah setelah teguran akan ada perbaikan kondisi? Bagaimana kira-kira? Ya, tergantung apakah teguran itu hanya sekedar lisan atau ada tindak lanjutnya. Kalau kan ada 3 aspek kemarahan ya. Salah satunya adalah tujuannya apa seseorang itu marah. Salah satunya ketika orang marah hanya untuk melampiaskan emosi, tetapi tidak ada solusi ya sama juga bohong. Karena salah satu tujuan marah yang paling penting adalah agar ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan itu ya sia-sia. Hanya melampiaskan emosi tanpa hasil yang diharapkan. Dan saya pikir presiden tidak boleh hanya sekedar marah seperti sebelumnya. Presiden juga marah-marah ketika masih ada beberapa lembaga yang gemar mendatangkan barang impor. Kalau cuma sekedar marah tetapi tidak ada pemantauan, tidak ada pengawasan, kemudian tidak ada tindakan yang lebih konkret jika masih melanggar ya ini sekedar sandiwara lah, katakanlah seperti itu. Jadi kita berharap presiden betul-betul marah yang genuine, yang betul-betul autentik, yang tulus, sehingga ada perubahan dan perubahan itu harus dirasakan masyarakat. Pertanyaannya begini, Mas Jaka, seingat saya, sepengetahuan saya kepada seorang Joko Widodo, itu biasanya kan banyak bukti menunjukkan bahwa bisa menyelesaikan sesuatu, bisa mencapai target. Tapi kenapa kemudian dalam hal-hal yang terakhir ini, isu perpanjangan 3 periode jabatan, lalu isu minyak goreng, isu energi, kenapa kelihatannya jadi tidak seperti Joko Widodo yang kita kenal selama ini? Ya, kita tidak tahu di belakang layar itu seperti apa aslinya. Tapi yang pasti tadi Mas Adi, saya sepakat bahwa ya semestinya dari awal sudah dihentikan wacana-wacana yang tidak perlu itu. Kalau kita runut perjalanan masalah ini kan sebelumnya ada Pak Bahlil juga mengungkapkan soal penundaan atau perpanjangan. Awal-awal sekali itu ya, karena katanya menurut pengusaha yang berkata kepada dia. Kemudian juga ada Pak Airlangga, katanya juga banyak pengusaha yang meminta atau berharap Presiden Jokowi tetap menjabat setelah 2024. Karena masalah COVID ini belum selesai katanya. Betul. Kemudian yang terakhir yang paling heboh itu kan Pak Luhut. Ketika dia memaparkan katanya ada big data yang 110 juta ya. Orang bercakap-cakap katanya menginginkan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau dari awal Pak Jokowi itu bersikap tegas misalnya, menginstruksikan kepada jajarannya jangan pernah bicara soal itu. Karena itu adalah ranah yang sebenarnya menurut saya juga sudah selesai. Konstitusi kan sudah menggariskan bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode.
kenapa mesti itu utak-atik? Juga kenapa mesti presiden juga memberikan waktu yang cukup panjang sampai akhirnya bersuara seperti kemarin? Kan demokrasi katanya Mas, itu semua orang berhak menyatakan pendapatnya. Ya, saya pikir demokrasi boleh demokrasi, tetapi demokrasi tidak boleh dong kita lalu mengkhianati reformasi. Reformasi kan sudah jelas kita hidup dalam suasana yang betul-betul ada pembatasan sehingga tidak ada kecenderungan untuk menjadi pemimpin yang otoriter. Kita di bagian berikut, Mas Jaka, ingin juga bertanya kepada masyarakat bagaimana mereka melihat atau merespons apa yang disampaikan oleh Presiden ini. Tapi kita harus jeda dahulu, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Masih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Jaka kita mau mendengarkan suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, kemarin Presiden Jokowi sudah mengingatkan para menterinya untuk fokus kerja, tidak usah lagi bicara perpanjangan masa jabatan, harus lebih jelas menjelaskan ke masyarakat soal minyak goreng dan Pertamax. Menurut Anda itu akan efektif tidak Pak Sukarwan, teguran itu Pak? Ya, setidak-tidaknya ada ya, walaupun bobotnya seberapa, tapi sebetulnya tidak usah perlu nunggu teguran ya. Kalau memang fokusnya kerja ya kerja. Saya gini loh, harusnya para menteri yang duduk di kabinet itu prinsip kerjanya tuh meniru ala Mike Tyson. Mike Tyson tuh tidak banyak bicara tapi dis hasilnya nyata gitu loh. Lawannya langsung KO gitu ya dulu ya Pak ya. Iya, pokoknya teket-teket, manajemen teket-teket itu bahasa Jawa, tapi di Indonesia kan hampir semua orang tahu manajemen teket-teket, prioritas, ranking prioritas. Jadi harus punya ide-ide yang sangat brilian, namanya menteri. Menteri kan di atas dirjen, harus punya ide brilian. Sepanjang sejarah dari era Pak Harto sampai Presiden siapapun ngantri minyak goreng baru tahun ini, baru mau lebaran ini. Apa-apa mahal, ngantri sampai bermalam, bersaur, nginap sahur malam di tempat. Wah, ngeri sudah pokoknya Bang. Ya insya Allah ada efeknya lah, ada dampaknya teguran Pak Jokowi. Mudah-mudahan ingat lah itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Mas Jaka. Selamat pagi. Ibu Ong, bagaimana Bu? Fokus kerja nih Bu. Yakin Bu bahwa menteri-menteri akan bisa fokus lagi? Bagaimana Bu Ong? Iya, insya Allah. Menteri-menteri ini harusnya seia sekata. Jangan satu ngalor, satunya ngidul. Lalu membuat gaduh, Mas Leo. Ingin menunda pemilu. Kan Presiden sudah mengatakan, saya tidak ingin menunda. Saya konsekuen dengan konstitusi, undang-undang. Nah, sekarang dua menteri, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, harusnya Bang Leo, Menteri Perdagangan ini dicopot dari awal, Bang. Kenapa sampai? Loh, kenapa harga minyak tidak kunjung turun, Bang? Sulit dicari sampai korban jiwa. Dua rakyat kita yang meninggal karena ngantri minyak goreng. Apakah negara penghasil sawit sampai rakyatnya ngantri, yang kata Pak Sukarwan subuh juga ngantri, Masya Allah. Lalu belum juga kunjung pandemik reda Bang. Sudah BBM naik, harga bahan pokok naik. Kita kan menjalankan ibadah puasa ini Bang mau tenang. Harga bahan-bahan makan juga jangan mahal. Tetapi yang kita dapat semuanya naik. Nah, Jokowi juga harus ngambil tindakan. Udah menterinya kalau nggak becus kerja, yang hiperaktif, copot aja Pak Jokowi, gitu aja. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Ong Mei Hua di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Kata Ibu Ong, menterinya yang hiperaktif. Ternyata Anda juga menteri hiperaktif, Mas Jaka. Kita masih mau mendengarkan lagi pendapat pemirsa Metro TV, kali ini dari Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Jaka, selamat pagi Bung Leonard.
Selamat pagi. Bagaimana Pak Nugroho pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Fokus kerja. Kabinet Jokowi itu kabinet kerja. Nawacita. Untuk selamatkan Indonesia, sejahterakan Indonesia, melindungi keselamatan bangsa. Itu bagus. Tapi kenyataannya, perintah Jokowi itu dikibulin, dikentutin. Oh. Jadi kalau kita melihat, ini akibat daripada menteri-menteri itu bukan pilihannya Jokowi yang benar saya lihat. Itu titipan dari kelompok-kelompok yang sangat berpengaruh untuk menjadikan Jokowi presiden itu. Jadi contohnya, bukan cuma minyak. Minyak itu kita penghasil sawit. Tapi harganya melambung. Lalu Pak Menteri bilang ada mafia minyak. Tapi mafianya tidak ditangkap. Kan Pak Presiden perintah. Ya, mafia kan susah ditangkap, Pak Nugroho. Di film-film juga biasanya begitu. Kan nggak sama Indonesia kalah sama mafia. Lagi. Oke. Negara mosok kalah. Lagi. Betul. Presiden memerintahkan pembersihan mafia tanah. Menteri Sufyan Jalil mengakui ada mafia tanah. Tapi mafia tanahnya merajalela. Contohnya itu yang jelas. Itu Bintaro Exchange itu kan jelas melompat di mata uang itu. Tapi kok Pak bisa? Nugroho, Karena kalau melihat yang sudah terjadi, Pak, kemarin sudah ditegur. Anda percaya tidak, Pak, itu akan memperbaiki keadaan, Pak Nugroho? Saya kira sangat sulit. Karena mereka itu titipan, Pak. Oke, baik. Mafia tanah itu naga-naga besar titip di situ mafianya. Jadi kekuatan besar yang harus bisa diluruskan itu yang memang akan sulit ya untuk dilawan. Baik, terima kasih Pak Nugroho dari Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaga. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Singkat padat saja Pak, pendapat Anda, silakan. Ini ya fokus kerja. Ini berapa kali nih. Udah berbuih saya rasa mulutnya presiden ini negur menteri-menterinya ya. Jadi yang kasihan betul Bung Leo. Saya tengok daerah-daerah itu kan udahlah minyak goreng sulit. Sekarang kita dihantui dengan BBM naik. Pertamax udah menggila-gila, pertalit susah dijumpa. Jadi ini agak ironis betul di negara kita ini. Yang saya tidak habis pikir kok tidak ada ini kita tidak salah nih di Metro ini kita bahas minyak goreng ini dalam 6 bulan untuk 6 bulan. Tapi tidak ada, apalagi kita sekarang ini bulan puasa. Kasihan betul masyarakat. Ada yang antri minyak goreng. Kalau kita berjalan arah ke dari Pekanbaru sampai ke Aceh itu kiri kanan itu sawit aja tuh Bang Leo. Sawit aja itu. Sawit, aduh itulah. Jadi contoh aja lah Bang Leo. Cobalah kalau dapat pemerintah ini membuat PKS di daerah-daerah yang banyak sawit ya. Pabrik kelapa sawit mini itu aja. Tidak bisa produksi sawit untuk masyarakat apa. Kasihan betul masyarakat. Ya. Jadi betul banyak menteri yang nyeleneh nih. Pak John, kemarin Presiden sudah menegur para menterinya untuk fokus kerja. Kalau menurut Anda percaya tidak bahwa itu akan membuat menteri-menterinya fokus kerja, Pak? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin karena kita dibayang-bayangi dengan 2024. Ini menteri ini banyak yang nih? Banyak yang masuk angin nih, ya. Tidak yakin saya. Ya, tapi mudah-mudahan ya. Ya masuk angin. Soalnya mudah-mudahan ya masyarakat kita aja yang paham dengan keadaan sekarang nih, Malio. Kasihan betul. Ya. Baik. Itu Terima aja, kasih, Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Kalau melihat para pemirsa, kalau tidak salah mereka senang dengan ada teguran, tapi rata-rata masih kurang yakin ya bahwa itu akan efektif. Ya kan berarti jangan-jangan benar yang disurvei oleh sekian orang, oleh sekian lembaga bahwa memang kepercayaan jadi tergerus gara-gara masalah 3 periode, minyak goreng, BBM naik. Apakah begitu Mas Joko? Ya kalau survei terakhir itu memang masih ada beberapa lembaga yang hasilnya itu masih tinggi ya, bahkan naik katanya. Maksudnya kepercayaan kepada pemerintah, presiden, kepada pemerintah dan Presiden Jokowi. Tapi LSI terakhir itu kan
tinggal 66,3%. Nah itu kan sampai kalau tidak salah 25 Februari sampai 1 Maret. Itu sebelum Pertamax naik. Iya. Kan 1 April ya. Iya. Tapi Maret itu wacana penundaan pemilu dan perpanjangan dan 3 periode itu kan sudah mulai ramai ya. Artinya itu memberikan andil yang cukup signifikan. Dan harga minyak goreng juga masih tetap mahal. Iya, masih mahal dan masih susah didapatkan. Itu andil yang sangat signifikan kenapa tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu turun. Dan diprediksi akan semakin turun jika tidak ada gebrakan yang luar biasa. Dan saya pikir tadi dari beberapa penelpon ya mereka sudah mulai pesimistis ya bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi untuk menegur itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, tidak akan efektif. Jadi ini tantangan luar biasa bagi Pak Jokowi menurut saya. Pak Jokowi kepemimpinannya betul-betul diuji. Apakah dia bisa memaksa dalam tanda kutip para anak buahnya untuk betul-betul fokus kerja atau ya membiarkan saja apa yang sudah terjadi. Tentu rakyat tidak ingin seperti itu. Sebagai pemimpin yang kita harapkan bisa memberikan perubahan yang besar, saya pikir Pak Presiden harus betul-betul tegas dalam hal ini. Kalau tadi beberapa penelpon juga mengatakan kalau menterinya itu memang tidak mau atau tidak bisa diajak untuk fokus bekerja ya diganti saja. Jadi jangan tetap mempertahankan orang-orang yang tidak bisa diandalkan untuk mengurangi beban rakyat, tetapi ya tetap membiarkan mereka seperti apa adanya. Pertanyaannya adalah, saya terus terang masih mengira-ngira tidak fokusnya ini kenapa ya para menteri ini? Karena kalau beberapa menteri kan kita memang sudah melihat nyata ada rencana tertentu bagi masing-masing menteri itu untuk 2024. Itu kita bisa lihat lah banyak gerakan-gerakannya. Tidak usah kita sebutkan, masyarakat juga sudah tahu. Tapi kalau bicara spesifik katakanlah Menteri Perdagangan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, kan mereka tidak terlihat ada gerakan-gerakan untuk misalnya karir politik lebih tinggi. Lalu apa yang membuat mereka tidak fokus pada tugas pokok dari kementerian itu? Ya saya pikir mungkin salah satunya soal kepemimpinan ya. Sebenarnya kan yang diinginkan oleh Pak Jokowi ini kan bukan masalah kenapa Pertamax harus naik? Kenapa tidak bisa diturunkan, maksudnya begitu ya? Betul. Kenapa tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat? Dijelaskan kalau Pak Jokowi bahkan terang-terangan tidak ada empati kepada rakyat. Jadi kesannya ya masyarakat kita itu yatim piatu. Ketika harga naik, barang-barang naik, ya udah biarin aja rakyat sendirian yang merasakan, yang pontang-panting untuk bagaimana menyiasati agar bisa tetap hidup. Padahal kalau saya lihat ya, Mas Jaka, di media sosial, Menteri Perdagangan itu tiap hari itu di Instagramnya itu ada sekian kali cerita begitu, feed, mengunjungi sekian tempat, memastikan bahwa minyak goreng ada. Kan berarti sebenarnya bekerja itu. Ya sebenarnya ada dua perbedaan kalau menurut saya antara Menteri Perdagangan dan Menteri SDM. Setahu saya soal Pertamax ini Menteri SDM terakhir kali bicara itu tanggal 23 Maret. Ketika ditanya oleh wartawan soal adanya wacana untuk menaikkan harga Pertamax, ketika itu beliau menjawab ya pemerintah belum menyetujui dan masih memerintahkan Pertamina untuk menahan harga. Tetapi setelah 1 April dinaikkan, sama sekali tidak ada pernyataan dari pemerintah. Padahal pemerintah betul itu untuk yang non subsidi kan Pertamina juga punya kewenangan, tetapi paling tidak karena dampaknya terhadap rakyat itu sangat besar, pemerintah bicara dong. Saya pikir itu masalah komunikasi yang tentu saja juga harus betul-betul dibenahi. Masalahnya tadi ada usulan dari pemirsa, saya rasa juga banyak yang mengusulkan ganti saja. Tapi apakah kemudian mengganti menteri pada saat sekarang ini akan menyelesaikan masalah? Itu akan kita bahas di bagian berikut dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau mengganti menteri itu dilakukan sekarang, apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Karena bicara minyak goreng saja, Mas, itu semua orang memprediksi sulit untuk segera turun. Pertamax juga bahan minyak mentah dunia ini kan belum bisa segera turun.
siapapun nanti yang ditaruh di posisi Menteri Perdagangan dan ESDM mungkin tidak juga bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana Mas Jika? Ya, saya pikir ada betulnya, tapi begini, kalau seseorang itu punya keberanian yang luar biasa untuk minyak goreng misalnya, meskipun tidak lepas dari faktor global ya, tetapi salah satu kenapa minyak goreng itu mahal dan susah didapatkan kan ada mafia katanya. Kan katanya sampai sekarang tidak ada itu mafia tuh. Ya, tapi tidak kan, terlihat begitu. Tapi kita yakin lah, atau paling tidak saya yakin betul bahwa memang betul ada mafia. Salah satu indikasi paling gampang ketika HET ditetapkan minyak tidak ada, tetapi ketika HET dicabut barang langsung ada. Langsung ada. Itu kalau tidak ada mafia, pekerjaan siapa? Berarti barang itu sebenarnya dekat kan, cuma tinggal dimunculkan apa tidak ya? Betul. Jadi ini kan sebenarnya kan tinggal keberanian, keberanian pemerintah dalam hari ini menteri terkait untuk ya memberantas mafia. Dengan mafia itu bisa kita hilangkan tentu saja dengan upaya-upaya lain ya, misalnya dengan memberikan kesempatan atau peluang yang lebih banyak kepada industri-industri kecil. Tetapi ketika mafia itu bisa kita tekan ya saya yakin harga akan bisa turun. Dan harga bisa dengan mudah jadi tergantung orangnya bahwa kemungkinan akan menghadapi tantangan yang luar biasa itu pasti. Karena kan para pengusaha-pengusaha yang hanya memikirkan perutnya sendiri ini juga tidak mau periuknya diusik. Betul. Tetapi saya pikir harus dijadikan momentum apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Jangan hanya marah-marah kemudian selesai, tetapi harus ada tindak lanjutnya yang lebih konkret. Dan dengan demikian ya tadi kalau kita dari beberapa penelpon masyarakat ya sudah memberikan testimoni betapa beratnya sekarang beban yang mereka rasakan. Kalau kita ingat di awal tahun ini, Mas Jaka, Januari, itu kita sempat kaget karena pemerintah melarang ekspor batu bara. Waktu itu karena memang kebutuhan batu bara untuk listrik PLN terancam. Dan itu waktu itu yang mengambil tindakan itu Presiden langsung. Betul. Kalau saya melihat berarti kan sebenarnya ada upaya Presiden untuk bertanggung jawab juga mengerjakan tugas dari Menteri ESDM. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian ini juga harus dilakukan oleh Presiden? Kalau misalnya minyak goreng tidak juga turun setelah Lebaran, katakan kalau sekarang kan Ramadan Lebaran susah ya karena memang kebutuhan orang tinggi. Kemudian tidak turun, apakah Presiden kemudian yang harus juga katakanlah misalnya melarang ekspor CPO? Supaya CPO dalam negeri kebutuhan untuk pembuatan minyak goreng itu terpenuhi selama sekian waktu baru nanti dilepas. Apakah kemudian semuanya harus Presiden yang melakukan? Bagaimana? Iya, saya pikir sebenarnya Presiden tidak harus turun dalam hal-hal teknis seperti itu. Itu sebenarnya sudah wewenang Menteri lah. Masa Menteri tidak bisa melakukan seperti itu? Tinggal perintahkannya kepada Menteri. Jadi Presiden kebijakan-kebijakan yang lebih besar dan yang paling penting adalah mengontrol kinerja anak buahnya. Kalau kinerja anak buahnya kira-kira dinilai tidak bisa sesuai yang diharapkan, ya menurut saya jangan ragu-ragu lagi untuk mengganti. Karena rakyat betul-betul sudah menunggu kehadiran negara dalam situasi seperti sekarang. Apalagi kalau prediksinya harga-harga pangan akan naik semakin naik ke depannya. Saya pikir negara tidak bisa membiarkan rakyatnya yatim piatu. Menteri-menteri yang ada sekarang tidak banyak juga yang cukup komunikatif mengatakan penyebab masalah, menyelesaikan masalah sedang melakukan apa. Itu sebenarnya kenapa ya? Apakah karena takut dimarahi Presiden, dimarahi pimpinannya, bosnya? Atau memang dari masing-masing figur karakter menterinya, Mas? Ya, saya pikir semestinya seorang menteri itu tidak boleh lagi menghadapi kendala soal komunikasi. Menteri kan dia punya kapabilitas dalam segala hal, baik dia mengambil kebijakan dan bagaimana mengkomunikasikan kebijakan itu kepada masyarakat. Di setiap kementerian ada biro komunikasinya tuh. Betul juga, bahkan sekarang ada juru bicara khusus. Kalau tidak bisa menterinya ya paling tidak juru bicaranya lah. Jangan justru dalam editorial kita justru para influencer, para buzzer yang bicara seperti juga minyak goreng misalnya. Mungkin karena mau mencari efektivitas, Mas. Jadi karena influencer ini dipercaya, ya sudah kita minta tolong mereka saja, kan bisa begitu. Iya, coba kalau kita lihat di media sosial itu, para buzzer itu justru yang berapi-api menjelaskan kepada masyarakat kenapa minyak goreng
mahal dan kenapa susah didapat. Jadi kita berpikir terus menteri itu ya tugasnya apa? Jangan-jangan memang ada pesanan dari kementerian untuk mengatakan itu kan ke para influencer itu. Bisa jadi ya, kita tahu lah buzzer itu seperti apa, influencer itu seperti apa. Tetapi yang pasti begini, mudah-mudahan Harian Indonesia pernah menulis semoga Pak Jokowi marah lagi ketika habis marah-marah barang impor itu soal impor dan harapan itu sudah kecapaian. Sekarang marah-marah lagi juga soal adanya menteri yang tidak fokus. Dan saya pikir kita berharap Pak Jokowi jangan marah lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Dan artinya para menteri betul-betul harus bekerja, harus fokus bekerja sehingga tidak ada energi yang terbuang dan rakyat betul-betul bisa terlindungi. Baik, kita harapkan setelah ini baik presiden, baik menteri maupun kita tidak usah marah-marah lagi karena kondisi bisa membaik setelah ini. Kita harapkan itu bersama terjadi. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, selain ada menteri yang bersikap pasif, di sisi lain ada pejabat publik yang lain yang justru kelewat aktif. Kalau tadi meminjam kata Ibu Ong adalah hiperaktif. Bahkan mereka ikut-ikutan mengapungkan wacana penundaan pemilu yang justru bukan bagian dari tugas dan wewenang utamanya. Daripada mengurusi hal itu, lebih baik mereka mengerjakan tugas-tugas yang jauh lebih penting, seperti mengendalikan ketersediaan dan harga komoditas yang sedang melonjak dan rentan menimbulkan gejolak di masyarakat. Fokus saja, bekerja sesuai bidang masing-masing, jangan semua hal mau diurus. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Dan tetaplah pakai masker Anda, kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana karena pandemi COVID masih ada. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV.